Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Rizka Amelia Putri dengan NIM 23010303028. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi Tadwis Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Video kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika dengan menggunakan program Common Window pada software MATLAB. Jadi video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas komputasi matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Habibie Rati Perwiranegara MPD. Jadi di sini fokus kita akan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar matematika. Di mana yang pertama kita diminta untuk mengkonstruksikan sebarang domain dengan delta X sama dengan 0,001, lalu kita diminta untuk membuatkan sebuah gambar fungsi floor, Ceil dan Brown berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Sebelum menjawab pertanyaannya dengan menggunakan program Common Window pada software MATLAB ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu floor, Ceil, dan Brown. Di sini saya sudah menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada fungsi floor. Nah, fungsi floor dalam matematika dan pemrograman digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Misalkan, kita punya bilangan 3,9. Nah, ketika kita ingin mencari fungsi floor-nya, maka berdasarkan definisi, fungsi floor dari bilangan 3,9 itu hasilnya sama dengan 3. Kita bisa membuktikannya dengan menggunakan program Common Window pada MATLAB ini. Dengan cara yang pertama, ketik floor, lalu buka kurung, masukkan bilangan yang ingin dicari fungsi floor-nya. Misalkan di sini kita ingin mencari fungsi floor 3,8, tutup kurung, lalu di enter. Maka tampilannya akan seperti pada layar, yaitu jawabannya sama dengan 3. Misalkan kita cari contoh yang lain lagi. Kita ketik floor, kita cari fungsi floor dari 4,6. Nah, berdasarkan definisi kita harus tahu dulu dong fungsi dari floor 4,6 itu sama dengan berapa? Sama dengan 4, karena dia membulatkan bilangan ke bawah. Kita cek apakah dia benar fungsi floor dari 4,6 itu sama dengan 4. Kita klik floor, buka kurung, 4,6, lalu tutup kurung, lalu di enter. Nah, ternyata jawabannya benar. Sekali lagi kita cari contoh floor 2,1. Jawabannya sama dengan 2. Kita coba buktikan. Nah, ternyata benar teman-teman. Cukup ya untuk contoh floor. Sekarang kita masuk untuk fungsi Ceil. Nah, fungsi Ceil digunakan untuk membulatkan angka ke atas atau kebalikan dari fungsi floor. Jika kita punya bilangan 3,9 lagi, ketika kita ingin mencari fungsi Ceil-nya, maka berdasarkan definisi kita mendapatkan fungsi Ceil untuk bilangan 3,9 itu sama dengan 4 karena membulatkan angka atau suatu bilangan ke atas. Kita bisa membuktikannya dengan cara ketik Ceil, buka kurung, 3,8, tutup kurung, lalu di enter. Nah, jadi fungsi Ceil dari 3,8 itu sama dengan 4.
Kita coba lagi fungsi CIL untuk 3,9 tutup kurung lalu di enter sama dengan 4. Lalu kalau kita coba lagi, kita punya bilangan 2,1. Kita ingin mengecek fungsi C-nya sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ingin mencari contoh yang lain lagi. Fungsi C dari 8,9 sama dengan 9. Nah, ternyata benar jawabannya. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Nah, di dalam fungsi round ini terdapat dua kemungkinan, di mana jika angka di belakang koma kurang dari 0,5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah. Namun jika angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 0,5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas. Misalkan kita punya bilangan 3,2. Kita ingin mencari fungsi round dari 3,2 dengan cara ketik round buka kurung 3,2 tutup kurung lalu di enter. Jawabannya sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena 3,2 ini angka di belakang komanya kurang dari 0,5. Sekarang, ketika kita punya bilangan 4,6, maka dia akan dibulatkan ke atas. Maka jawabannya sama dengan 5. Kita cek, ketik round, buka kurung 4,6, tutup kurung, lalu enter, sama dengan 5. Sekarang satu lagi contohnya, round 3,9 sama dengan 4 kurung. Nah, setelah kita memahami tentang fungsi floor, CIL, dan round, kita bisa langsung mengerjakan soal nomor 1. Jadi maksud dari soal nomor 1 ini tadi, kita diminta untuk membuatkan suatu gambar grafik, di mana di dalam grafik tersebut sudah memuat 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama floor, CIL, dan round. Bagaimana rupa grafiknya? Mari simak video ini sampai selesai. Di sini kita pertama cari dulu fungsi floor-nya ya. Di sini saya mau menggunakan bilangan 3,8 aja deh. Floor, buka kurung 3,8 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lalu ketik enter. Ini kita definisikan dulu. Untuk X sama dengan buka kurung 0,2, lalu kita masukkan nilai deltanya tadi. Delta X-nya kan sama dengan 0,001. Lalu D2 lagi kita masukkan untuk interval paling atas daripada grafik yang akan kita buat. Saya mau interval akhirnya itu sama dengan 12. Maka penulisannya seperti pada layar, lalu titik koma, kemudian di enter. Nah, selanjutnya kita definisikan lagi nih, untuk F-nya sama dengan floor. Buka kurung X. Nah, jadi untuk mendefinisikan floor ini tidak mesti harus menggunakan variabel yang ini saja, melainkan bisa variabel yang lainnya. Teman-teman juga bisa coba sendiri dengan menggunakan variabel yang lainnya. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita memerintahkan command window MATLAB ini untuk membuatkan sebuah gambar grafik X, F. Interval yang tadi itu delta X-nya 0,001 dengan interval paling bawah dari 0 sampai dengan 12.
pada fungsi floor. Maka penulisannya adalah ketik plot buka kurung x, f lalu di enter. Nah, maka gambar grafik untuk floor pada interval 0 dengan delta x 0,001 dan interval atas 12, gambarnya seperti pada layar ini, teman-teman. Nah, sekarang kan kita baru mendapatkan fungsi floor aja nih. Sekarang kita lanjut untuk fungsi yang kedua, yaitu child. Ketik dengan cara yang sama, buka kurung. Kita fungsi child-nya pakai bilangan yang sama lagi, 3,8. Dengan cara yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Lalu di enter. Nah, kemudian kita kan di sini diminta untuk membuat sebuah gambar grafik yang dimana memuat 3 fungsi, yaitu fungsi floor, child, dan round. Di sini kan baru ada fungsi floor nih. Nah, kita akan menggabungkan antara fungsi floor dan fungsi child ini dulu. Maka kita ketik untuk cara penggabungan gambarnya hold on, lalu di enter. Kemudian kita definisikan lagi nih untuk child-nya. Maka saya mau pakai variabel G. Tadi kan di fungsi floor saya menggunakan variabel F. Nah, sekarang pada fungsi child saya mau menggunakan variabel G. Maka ketik saja G sama dengan ini untuk fungsi child buka kurung X. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita perintahkan MATLAB ini untuk membuatkan sebuah gambar grafik dengan cara plot buka kurung x, G, karena tadi kita definisikan untuk fungsi C-nya itu sama dengan G, lagi saya mau warna grafiknya itu warna merah, maka ketik F. R itu sama dengan red. Lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung, kemudian di enter. Nah, kita bisa melihat hasil grafiknya itu di sini. Nah, di sini kan sudah muncul nih teman-teman untuk gambar grafik C-nya. Yang warna merah ini merupakan gambar grafik untuk fungsi child. Yang biru tadi kan fungsi floor. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi yang terakhir, yaitu fungsi round. Maka kita ketik round, buka kurung, 3,8, tutup kurung, lalu di enter. Kemudian kita ingin menggabungkan nih fungsi hold, fungsi round pada grafik yang sebelumnya, yaitu sudah terdapat fungsi floor dan child dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketik hold on lalu enter. Nah, setelah itu kita definisikan nih untuk fungsi roundnya. Saya mau menggunakan variabel H. Untuk variabel H saya pakai fungsi round X, lalu di enter. Nah, setelah itu kita perintahkan nih command window MATLAB untuk membuatkan sebuah gambar grafik yang di dalamnya sudah terdapat fungsi floor, child, dan sekarang kita gabungkan fungsi H. Itu H, saya mau menggunakan warna kuning. Kita ketik saja Y sama dengan yellow, lalu kita enter. Kita cek gambarnya. Nah, di sini seperti pada tampilan layar sudah terdapat 3 buah grafik dalam satu figur yang sama. Jadi beginilah gambar grafiknya. Dimana di sini yang biru ini merupakan gambar grafik untuk fungsi floor, yang kuning merupakan gambar grafik untuk fungsi round,
Dan yang terakhir itu yang merah gambar grafik untuk fungsi CU. Nomor 1 sudah terselesaikan, sudah terjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang nomor 2. Di sini kita diminta untuk menentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Nah, sebelum menjawab dengan menggunakan common window pada software MATLAB ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu faktorial. Nah, jadi faktorial dari suatu bilangan, kita misalkan bilangannya adalah n, atau di dalam faktorial itu dapat dinotasikan dengan n tanda seru yang dibaca dengan n faktorial. Adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Misalkan nih, kita punya bilangan itu sama dengan 3. Maka penulisan untuk faktorialnya adalah 3 tanda seru, lalu berdasarkan definisi, hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. N-nya tadi kita misalkan dengan 3, maka 3 dikali 2 dikali 1 atau 1 dikali 2 dikali 3. Terus kalau kita punya bilangan sebanyak n, maka 1 dikali sampai dengan n. Ini saya mengambil contoh 5 faktorial. Hasilnya itu sama dengan 120. Didapatkan dengan cara 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Berdasarkan definisi ini, kita bisa mengecek jawabannya dengan menggunakan software MATLAB. Dengan cara ketik faktorial, lalu buka kurung, masukkan angka yang ingin dicari. Tadi kita mau mengecek faktorial 5. Enter. Selanjutnya kita bisa mencari contoh yang lainnya lagi. Faktorial dari 6. Lalu di enter. Satu contoh lagi. Faktorial dari 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, setelah kita memahami apa itu faktorial dan mengetahui bagaimana cara mencari nilai dari faktorial suatu bilangan dengan menggunakan MATLAB, selanjutnya kita bisa langsung mengerjakan soal yang nomor 2 tadi. Maka kita ketik saja faktorial 74 kurung kurangi faktorial 32, lalu tutup kurung, kemudian di enter. Nah, jawabannya seperti pada layar. Lanjut, soal nomor 2B, 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Maka kita ketik saja faktorial dari 6 dikali, untuk penulisan kali dalam software MATLAB ini, klik shift plus 8 secara bersamaan. Ketik lagi faktorial, buka kurung 5. Karena kita ingin mencari faktorial 6 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, penulisannya sudah benar, maka tinggal di enter. Nah, jawabannya seperti pada layar. Selanjutnya, kita menjawab soal nomor 2C, masih berkaitan dengan faktorial. 6 faktorial dibagi 8 faktorial dengan cara yang sama. Maka faktorial dari 6 bagi dalam MATLAB penulisannya adalah garis miring. Faktorial buka kurung 5. 6 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan enter.
Jawabannya sama dengan 6. Lanjut untuk soal nomor D. Nah, di soal nomor D ini kita diminta untuk menentukan 7 permutasi 3 dikurangi 5 permutasi 2. Nah, sebelum menjawab soalnya, kita terlebih dahulu memahami apa itu permutasi. Nah, jadi permutasi adalah cara menyusun atau mengatur urutan objek dari sejumlah objek tertentu dengan memperhatikan urutan. Rumusnya adalah, ini penulisan P ini artinya adalah permutasi. Permutasi N dan R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, berdasarkan penjelasan ini, mari kita coba membuktikan jawaban kita menggunakan common window pada software MATLAB ini. Sini kita punya 5 permutasi 3. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Faktorial 5 tutup kurung dibagi faktorial 5 faktorial dibagi N dikurangi R, maka N-nya faktorial N dikurangi R, N-nya 5 dikurangi R-nya sama dengan 3 kan, tutup kurung faktorial 5 per faktorial 5 dikurangi 3, lalu kita enter. Jawabannya sama dengan 60. Benar ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ini tadi. Kita diminta untuk menentukan 7 permutasi 3 dikurangi 5 permutasi 2. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, ini kita hapus aja ya. Dengan cara yang sama kita tuliskan, buka kurung dulu, faktorial dari 7 tutup kurung lalu dibagi 7 faktorial dibagi N dikurangi R, 7 dikurangi 3 berarti buka kurung lagi lalu faktorial 7 dikurangi 3 lalu tutup kurungnya 2 kali, lalu kita kurangi dengan buka kurung untuk yang kedua 5 permutasi 2 berarti faktorial 5 faktorial buka kurung 5 tutup kurung dibagi N dikurangi R, 5 dikurangi 2 berarti buka kurung faktorial 5 dikurangi 3 lalu tutup kurung, cek, tutup kurung lagi 1. Nah, ini sudah pas, lalu kita enter. Kita mendapatkan jawabannya sama dengan 150. Selanjutnya kita akan mencari soal nomor 2E. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, sini kita harus memahami dulu apa itu kombinasi. Nah, jadi kombinasi adalah cara memilih objek dari sejumlah objek tertentu tanpa memperhatikan urutan, di mana rumusnya adalah kombinasi itu dinotasikan dengan C kapital, yaitu rumusnya C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Berdasarkan rumus ini kita bisa langsung saja ya menentukan 8 kombinasi 4 ditambah 5 kombinasi 3. Karena pada dasarnya nomor 2D dan nomor 2E ini cara penyelesaiannya sama, hanya saja berbeda pada rumusnya. Jadi di sini langsung kita akan mengerjakan nomor 2E. Buka kurung faktorial buka kurung 8 lalu tutup kurung 8 faktorial dibagi buka kurung faktorial buka kurung 8 dikurangi 4
Tadi kan 8 kombinasi 4, berarti 8 dikurangi 4 dikali R-nya sama dengan 4. Berarti faktorial tutup kurung 1, 2, 3. Kita perhatikan ya untuk tanda kurung ini. Jadi di sini harus menutup sampai dengan tanda biru pada kurung yang di awal ini. Baru penulisannya dikatakan benar. Lalu ditambah dengan buka kurung faktorial buka kurung 5 tutup kurung garis miring buka kurung lagi faktorial 5 dikurangi 3. 5 kombinasi 3 dikali dengan 3 faktorial. Faktorial buka kurung 3, tutup kurungnya baru di sini, harus sampai pada ini. Kita hitung tutup kurung yang kedua sudah di sini, maka tutup kurung yang 3. Nah, sudah pas di sini. Setelah kita mengecek untuk penulisannya, ketika sudah benar, maka kita langsung bisa klik enter. Maka akan muncul jawabannya sama dengan 80. Lanjut di sini kita ke nomor 2G. Dimana di soal nomor 2G ini kita diminta untuk menentukan FPB dari 24 dan 1268. Sebelum kita menjawab soalnya dengan menggunakan software MATLAB ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Jadi di sini kita langsung saja ambil contohnya. Tentukan FPB dari 40 dan 60. Maka untuk cara mencari FPB pada command window MATLAB ini, ketik buka kurung. FPB yang ingin dicari, FPB dari 30,60, lalu tutup kurung, enter. Maka jawabannya sama dengan 30. Coba lagi. Sama GCD dari 36,10 dan 60. Sama dengan 12. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara mencari FPB dengan menggunakan command window dan memahami apa itu FPB, selanjutnya langsung saja kita mengerjakan soal nomor 2G. Kita diminta untuk menentukan FPB dari 24 dan 1268. Ini saya copy saja ya angkanya. Dengan cara yang sama, kita klik GCD, lalu buka kurung, ya paste, kita klik enter. Maka jawabannya sama dengan 4. Kira-kira seperti itu cara mencari FPB dengan menggunakan command window. Selanjutnya kita lanjut untuk soal nomor 2H. Di sini soalnya kita diminta untuk menentukan KPK dari 65 dan 135. Apa itu KPK? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. 2 bilangan atau lebih tanpa sisa. Misalkan di sini kita ambil contoh, tentukan KPK dari 30 dan 60. Maka ketik LCM, lalu buka kurung, ketik 60,60. Masukkan bilangan yang ingin dicari nilai dari KPK-nya, lalu di enter. Maka jawabannya akan seperti pada tampilan layar, yaitu 60 ya guys. Langsung saja kita menjawab soal yang tadi. Dengan cara yang sama kita akan menentukan KPK dari 65 dan 135.
LCM dari 65,135 ya tadi. Lalu kita jawabannya sama dengan 1755. Lanjut. Untuk soal nomor 2i. Soal nomor 2 ini kita diminta untuk menyusun sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, sebelum mengerjakan soalnya, seperti biasa, kita harus mengetahui apa itu bilangan prima. Nah, jadi bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi 2 ini berdasarkan definisi 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima karena 4 itu bisa dibagi lebih dari 2 faktor. Sementara pengertian dari bilangan prima adalah memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Dengan menggunakan software MATLAB, kita bisa mengecek apakah suatu bilangan itu dikatakan sebagai bilangan prima ataukah bukan. Bagaimana caranya? Perhatikan layar. Sini kita ketik is prime, tulisannya seperti ini. Lalu buka kurung, masukkan nilai atau angka yang ingin dicari, apakah dia bilangan prima atau bukan. Misalkan nih kita ambil contoh 4, lalu kita enter. Nah, perlu diketahui teman-teman, 0 ini mendefinisikan jawaban yang salah, sementara 1 mendefinisikan jawaban yang benar. Jadi untuk 4 ini kita cek apakah dia bilangan prima atau bukan. Dia ternyata bukan. 4 ini tidak termasuk bilangan prima. Setelah kita mengecek dengan menggunakan software MATLAB ini, software MATLAB memberikan jawaban 0 atau jawabannya salah. Kita coba masukkan list contoh jawaban yang benar ya, contoh bilangan prima. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7. Kita coba 7 aja deh. Di sini kita dengan cara yang sama kita ketik is prime, buka kurung 7, lalu kita enter. Nah, jawabannya 1. Berarti 7 itu termasuk bilangan prima. Kira-kira seperti itu cara mengeceknya. Kita masuk ke soal yang tadi. Nomor 2i. Susunlah sebarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Untuk menyusun suatu bilangan, yang pertama ini kan tadi kita mengecek apakah suatu bilangan itu dikatakan bilangan prima atau bukan. Nah, sekarang untuk cara menyusun suatu bilangan prima itu dengan cara ketik primes tulisannya di primes dalam kurung 30, kita meminta kepada software MATLAB ini untuk memberikan susunan angka bilangan prima yang dapat dibuat sampai dengan 30. Apa saja dia angkanya? Ini dia, ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang dari primes 76. Dengan cara yang sama, lalu ketik enter. Nah, ini dia jawabannya. Terdapat beberapa angka ya di sini. Tidak perlu disebutkan, teman-teman bisa lihat sendiri pada layar saya. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2J. Di sini soalnya kita diminta untuk menyusun segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya nih, sebelum kita menjawab soalnya, kita harus mengetahui apa itu segitiga Pascal.
Nah, jadi segitiga Pascal adalah susunan angka berbentuk segitiga di mana setiap angka di dalamnya diperoleh dari penjumlahan dua angka yang berada tepat di atasnya. Jadi contohnya di sini kita punya segitiga, maka tetap akan bilangan yang berada pada sisi kiri dan kanan itu sama dengan 1. Kemudian yang dijumlahkan itu hanya angka-angka yang berada di setelah angka 1 itu dan sebelum angka pada interval yang paling kanan. Maka di sini kita coba memperhatikan pada barisan yang keempat, yaitu sudah terdapat 4 angka, yaitu 1, 3, 3, dan 1. Di mana 3 ini kita diperoleh dari 1 ditambah dengan 3, maka hasilnya sama dengan 4. 3 ditambah dengan 1 sama dengan 1. Itu pun seterusnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari segitiga Pascal dengan susunan angka sampai dengan 15 saja deh. Coba dulu Pascal, kita tulis aja Pascal dalam kurung atau 5 saja susunan 5 susunan. Lalu kita ketik enter. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi MATLAB itu tidak memberikan jawaban dalam bentuk segitiga ya, jawabannya seperti ini, teman-teman bisa memahaminya tidak? Di sini kan jawaban 1 tetap 1 ya, yang di pinggir-pinggir itu. Ini akan, kalau kita definisikan berdasarkan contoh yang saya berikan tadi, yang ini tuh memberi, ini satu yang ini mendefinisikan angka yang paling atas. Nah, kemudian yang ini tuh menjadi sisi kiri, satu yang di sini sebagai sisi kiri. Terus satu yang paling atas ini memberikan sisi yang paling kanan. Kira-kira seperti itu. Kemudian satu ditambah dengan 2 kan hasilnya 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. 4 tambah 6 hasilnya sama dengan 10. Kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kita yang tadi. Kita diminta untuk menyusun segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Dengan cara yang sama, kita langsung saja ketik Pascal dalam kurung 20. Enter. Nah, inilah jawabannya guys, seperti pada layar. Wow, ternyata ada banyak. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3. Dimana di soal nomor 3 ini kita diminta untuk menunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa di dalam MATLAB ini terdapat 2 pernyataan yang mendefinisikan benar atau salah. Di mana untuk angka 1 itu mendefinisikan jawaban yang benar, sedangkan untuk angka 0 mendefinisikan sebuah jawaban yang salah. Di sini kita punya soal nomor 3A, apakah 34 merupakan bilangan prima? Langsung saja, ini kita hapus saja ya, biar lebih jelas dari atas. Nah, kita langsung ketik is prime seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu buka kurung, masukkan angka yang ingin dicek kebenarannya, dan lalu di enter. Pernyataan ini 34 ini apakah dia merupakan bilangan prima atau bukan? Jawabannya adalah bukan teman-teman. Karena 34 ini memiliki lebih dari 2 faktor, hanya 1 dan 34, melainkan masih ada faktor yang lainnya lagi. 34 bisa habis dibagi oleh 2, bisa habis dibagi, dan beberapa angka lainnya. Kira-kira seperti itu maksud dari is prime 34. Apakah 34 ini merupakan bilangan prima atau bukan? Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3B.
Apakah hasil dari 56 dikurangi 3 adalah bilangan prima? Oke, langsung saja kita tanyakan pada Common Window MATLAB. Dengan cara yang sama, kita klik is prime, buka kurung, masukkan angka yang ingin dicari, yaitu 56, dikurangi 35. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ternyata dia memberikan jawaban 0, berarti pernyataan ini salah, teman-teman. Jadi, untuk bilangan 56 dikurangi 35 ini tidak termasuk bilangan prima. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3C. Apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berbeda. Bilangan real. Apa itu bilangan real? Nah, bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan yang mencakup bilangan rasional dan bilangan irasional. Kita jawab soalnya. Cara menentukan apakah suatu bilangan itu dikatakan sebagai bilangan real atau bukan, kita ketik saja is real. Tulisannya seperti pada layar. Dalam kurung masukkan bilangan yang ingin dicari. Kita langsung menjawab soal saja. 35 dibagi 89. Tutup kurung lalu enter. Nah, jawabannya adalah 1. Berarti kesimpulannya adalah bilangan 35 dibagi 89 ini merupakan bilangan real. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang terakhir, yaitu kita diminta untuk menyusun tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis. Lalu tentukanlah negasinya, konjungsi, dan disjungsi dari pernyataan atau premis tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini kita sudah mencapai pada penghujung pembahasan materi, yaitu topiknya tentang logika matematika. Apa itu logika matematika? Jadi, logika matematika adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara berpikir yang benar dan sistematis. Nah, di dalam logika matematika ini dibagi lagi nih menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Akan tetapi, pada video kali ini fokus kita hanya pada 3 pembahasan, yaitu negasi, konjungsi, dan disjungsi, sesuai dengan soal yang terdapat pada nomor 4 tadi. Yang pertama, kita membahas tentang negasi. Jadi, negasi adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Misalkan kita punya pernyataan benar, maka nanti untuk nilai dari negasi dari pernyataan tersebut, jawabannya adalah kebalikannya, berarti dia salah. Begitupun sebaliknya. Agar lebih jelasnya, mari kita sambil mengerjakan soal nomor 4 ini. Di sini saya sudah menyiapkan tabel kebenaran yang berisikan 5 pernyataan atau premis. Di mana untuk pernyataan yang pertama saya misalkan dengan P, pernyataan yang kedua saya misalkan dengan Q, ketiga R, keempat S, dan pernyataan yang kelima adalah T. Banyaknya pernyataan di sini adalah 5, sehingga 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32. Jadi di dalam tabel pernyataan ini akan terdapat 32 jawaban. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu diminta untuk menentukan negasi. Jadi, cara untuk menentukan negasi itu adalah, cara yang pertama, kita definisikan dulu nih. Kita langsung saja ya, saya copy ini. Saya akan paste untuk pernyataan yang pertama, yaitu saya misalkan sebagai P. Di sini untuk membuat suatu pernyataan, mendefinisikan suatu pernyataan dengan cara penulisannya seperti pada layar, kemudian kita tambahkan dengan tanda petik. Tanda petik, lalu kita enter.
Maka jawabannya akan seperti pada layar. Untuk yang kedua ada pernyataannya ada key dengan cara yang sama. Kita paste tambahkan langsung di enter. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga yaitu R, lalu tambahkan kurung siku di enter. Ini pernyataan yang keempat kita definisikan lagi pada software MATLAB, lalu tanda kutip. Dan untuk pernyataan yang terakhir yaitu saya misalkan sebagai T. Jadi untuk permisalan pendefinisian untuk pernyataan ini bebas menggunakan variabel apa saja sesuai keinginan masing-masing. Nah, di sini kan kita sudah mendefinisikan kelima dari pernyataan tersebut. Maka kita akan menjawab untuk soal yang pertama tadi, yaitu kita diminta untuk menentukan negasi dari kelima pernyataan ini. Caranya yaitu tadi seperti ini. Kemudian kita klik saja, masukkan negasi yang ingin dicari yaitu P. Nah, perlu diperhatikan untuk penulisan variabelnya, di mana ketika kita mendefinisikan suatu bilangan, tadi kan kita menggunakan huruf kapital, maka untuk mencari negasi, konjungsi, disjungsi, maupun yang lainnya, apapun yang ingin dicari, harus sesuai dengan definisi yang sudah dilakukan sebelumnya, harus sesuai dengan pendefinisiannya. Ketika pendefinisiannya tidak sesuai dengan perintahnya, maka MATLAB sendiri tidak bisa memberikan jawabannya, teman-teman. Di sini negasi dari P. Tadi saya menggunakan P kapital, maka untuk mencari negasi dari P harus menggunakan P kapital juga. Ini kita coba enter. Jawabannya adalah ini. Selanjutnya kita cari negasi yang lain. Negasi C. Semuanya tadi saya mendefinisikannya dengan menggunakan huruf kapital. Maka untuk mencari negasinya juga menggunakan huruf kapital. Jawabannya seperti pada layar. Sekarang R, negasi R, enter, negasi S, enter, negasi C, kita enter. Nah, jawabannya sesuai pada layar. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu diminta untuk menentukan konjungsi dari kelima pernyataannya tadi. Tentu saja di sini kita akan mencari konjungsi dari P dan Q. Maka untuk cara mencarinya adalah ketik P, klik shift 7 secara bersamaan, lalu ketik P, lalu di enter. Lalu yang lainnya P, 7R, lalu enter, P, konjungsi S, lalu enter, P, konjungsi S, lalu di enter. Sekarang Q, konjungsi P, lalu enter. Begitu juga dengan seterusnya ya teman-teman. Nah, selain konjungsi daripada P dan Q, kita juga bisa mendapatkan kombinasi yang lainnya, entah itu kombinasi antara P dengan Q, P dengan R, P dengan S, atau R dengan T. Jadi total dari keseluruhan kombinasi yang akan kita dapatkan adalah 10, teman-teman. Kita lanjutkan menentukan disjungsi dari tiap-tiap pernyataan. Adapun untuk cara mencari disjungsi daripada suatu pernyataan adalah dengan cara seperti pada layar. Simak baik-baik. Kemudian garis lurus atau garis bagi ini, enter. Kemudian P,
dan begitupun seterusnya sampai dengan menemukan jawaban yang lainnya. Karena pada dasarnya cara mencari disjungsi itu sama, hanya saja kita perlu memperhatikan bagaimana cara penulisannya, kemudian bagaimana pendefinisiannya. Jadi kita di dalam MATLAB ini harus benar-benar teliti. Kita sudah mendapatkan semua jawaban dari nomor 1 sampai dengan 4 dan kita sudah memahami 3 materi sekaligus dengan menggunakan program Common Window pada MATLAB, yaitu matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Apa kesimpulan yang kita dapatkan setelah mempelajari bagaimana cara pengoperasian dalam pemrograman Common Window MATLAB ini? Saya pribadi mendapatkan dampak positifnya, yaitu yang pertama, saya bisa dengan lebih mudah mengerjakan beberapa soal-soal matematika dengan menggunakan software MATLAB ini. Selain itu, penggunaan MATLAB ini jadi jauh lebih praktis dan jawabannya jauh lebih cepat didapatkan. Misalkan kalau mau mendapatkan hasil dari jawaban-jawaban yang nilainya tak berhingga, bisa jauh lebih cepat didapatkan dengan menggunakan Common Window MATLAB ini. Jadi saya pribadi merasa sangat beruntung bisa mempelajari, bisa diajarkan salah satu software dalam matematika ini, yaitu software MATLAB. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di next video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.